Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali lagi dalam acara Ayo Mengaji, Generasi Cerdas, Generasi Qur'ani. Halo bisa di rumah yang mungkin sedang free, yang tidak ada kesibukan, mari kita berinteraksi dengan Quran, bergabung bersama kami dalam program Ayo Mengaji. Nah, pembahasan kita pada hari ini yakni Quran Surah Al-Mudaththir surah ke-74 ya. Sekarang kita sudah sampai pada ayat ke-38 ya. Nah, jadi silakan disimak ya, kita bahas nih yang biasanya sering banyak terjadi kesalahan yang mungkin perlu kita jelaskan hukum-hukum yang terdapat di dalamnya agar tentunya bisa di rumah bisa membaca Al-Quran dengan jauh lebih baik lagi dengan mengetahui secara teoritis dan juga nanti kita praktikkan gimana cara membacanya. Baik, tadi teman-teman kita udah baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsim bima di sana ada kasratain bertemu dengan ba. Nah, biasanya ya ketika hukum iqlab itu biasanya memang ada mim kecil di atasnya ya. Karena ba ma itu tempat keluar hurufnya sama. Kullu nafsim bima bi ya ma. Jadi biasanya memang ada mim kecil di sana. Dan itu hukumnya iqlab ya kita sama seperti kita kita tekan selama 2 harokat ya, sama artinya kita gunahkan ya dengan memasukkan bunyi kasrotain ke dalam huruf ba. Nah, seakan-akan ada mim, itu biasanya kalau penjelasan secara teoritiknya. Maka ada mim kecil di sana. Kullu nafsim bima. Jadi 2 harokat setara dengan 1 alif. Bima kasabat. Nah, ini perhatian sedikit ya. Ta itu ya tatitu bat. Jadi kasabat ada ts-nya ya. Jangan kasabat tapi dia enggak ada itunya. Kasabat ya. Tatitu-bat ya, itu tausih dari huruf ta. Tatna minal mutni matita tanita. Nah, itu tausihnya ya, tinggal diganti hurufnya agar fasih dalam penyebutan huruf ta ketika dia masuk ke dalam hukum yang lainnya. Kullu nafsin bima kasabat rahinah. Di sana ada ta tamar butoh. Kalau kita wasal dibaca apa di sana? Baca ta ya, dibaca tun. Kalau kita wasal, rahinatun. Tapi kalau kita waqaf maka dibaca ha. Nah, ini filosofisnya dalam sebenarnya, filosofis tak marbutoh ini. Jadi sama seperti manusia itu. Jadi tak marbutoh itu asalnya apa? Asalnya ha. Asalnya itu huruf ha dia ya. Ketika dia diberikan 2 titik, dia menjadi huruf ta. Makanya dia ta, bukan ta ta'nis tapi ta marbutoh. Karena asalnya bukan ta. Nah, jadi ketika dia mati, maka kembali lagi ke asalnya. Apa asalnya? Ha. Itulah filosofis manusia juga seperti itu. Manusia itu asalnya dari tanah ya. Manusia itu asalnya dari tanah. Ketika dia mati akan masuk ke dalam tanah, kembali ke tanah. Maka filosofis tak marbutoh itu saya samakan seperti filosofisnya manusia. Tak marbutoh berasal aslinya adalah ha. Ketika dia dikasih 2 titik maka menjadi ta. Tapi tetap bukan ta ta'nis, dia namanya ta marbutoh. Ketika dia sukun atau ketika dia mati, maka kembali kepada ha. Manusia juga begitu. Manusia berasal dari tanah, ketika dia mati maka dia kembali kepada tanah. Nah, ini sedikit filosofis kita kaitkan ya, agar ketika kita membaca Al-Quran baik dan juga menambah keimanan kita juga baik. Selanjutnya, Nah, sedikit ya, teman-teman di sini kan memang secara teoritisnya udah pas ya. Tapi mungkin ada sedikit yang harus kita haluskan. Coba saya pengen teman-teman baca sod ya.
Sosisu bas. Coba satu-satu coba dari ulang. Ya. Coba silakan. Ya. Bas. Oke, Indri coba. Bas. Oke. Baik. Silakan. Bas. Sekali lagi ulang. Bas. Oke, Ella. Bas. Oke. Rata-rata bertiga masih iya ya. So gitu ya. So, kadang kalau telat agak terpleset ya. Ya, sering terpleset ya. Sisu. Nah, boleh sebenarnya secara teori ya. Tapi memang yang tidak terlalu memberatkan. Nah, maka biasanya kalau yang udah profesional itu dia nggak terlalu sibuk gitu. Cukup naik satu nih. So. Ya, agak lucu ya. Ya. Tapi boleh lihat nanti kalau Maria Ulfa yang legend ya, Muammar, Muhajir yang lain kalau dia baca Quran, dia nggak gitu lagi. Nah, bas naik satu. Yang penting dia tebal. Sod itu mau dia berharokat fathah kasroh doma dia tetap dibaca tafkhim. Ya. Bas. Ingat ya, kadang orang menyebutkan huruf sod yang huruf sebelumnya ikut-ikutan. Ba itu kan A vokalnya, kadang jadi bos. Nah, itu banyak itu, ya. Ya. Banyak itu yang kita dengar. Jadi jangan sampai ikut-ikutan. Maka dia misal wa'aslihu, banyak wa'os bukan wa'a padahal. Ini pengaruhnya kalau kita salah dalam menyebutkan makhrijul huruf shad. Huruf-huruf yang vokal aja nggak boleh ikutan jadi o juga. Nah, maka sosna minal musni kadang ada yang cicit. Nah, itu terserah. Nah, yang gitu bukan salah, bukan. Tapi terkadang sering tergelincir. Nah, itu ya. Jadi memang kita tahapan penghalusan. Oke, kita lanjutin di ayat ke-39 ya. Illa ashabal yamin. Ya. Nah, untuk yang pemula, huruf shad itu ketika dia sukun biarkan dia mengalir, misalnya di rumah ya. Kalau dia tidak dibiarkan mengalir, kadang ada yang terpantulkan. Ya. As-soha, nah, itu nggak boleh. Maka huruf shad itu dia mengalir. Gitu ya. As-ha, jangan diputus. Kalau diputus hati-hati, dia akan menjadi seakan-akan qalqalah. Itu biasanya yang pemula. Ya. Illa ashabal yamin. Hati-hati huruf sebelumnya nggak boleh terpengaruh dengan huruf shad. Itu kuncinya. Nah, jadi itu huruf shad ya, si su. Ya. Itu ya dilatih saja nanti ya. Ya. Tapi ada yang ekstrim tuh ya. Bagaimana Pak bisa? Jadi pakai tali pancing, diikat sini, tarik. Oke, kita lanjutin ya di ayat ke-40, 41 dan 42. Silakan dari Ella. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fi jannatin yatasaalun 'anil mujrimin. Ma salakum fi saqar. Ya. Ada yang salah? Kaknya ketinggalan satu. Ya, coba diulang lagi di ayat terakhir. Ma salakakum fi saqar. Ya, jadi di sana ada dua kaf ya. Ma salakakum fi saqar. Nah, jadi nanti akan kita bahas nih, kaji bagaimana
apa dalam hukum ilmu tajwidnya seperti apa. Masih ada ya, ada Friska, Indri, dan Wulan yang akan membaca. Tapi kita lanjutkan dulu. Kita ikuti pariwara berikut ini tetap di Ayo Mengaji, generasi cerdas, generasi Quran.